Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi sobat mutu sehat. Bertemu lagi dengan saya Bu Afina di pembelajaran kebutuhan dasar manusia. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan yang ketiga kali ini Bu Afina melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu Bu Afina hari ini akan menjelaskan mengenai kebutuhan oksigenasi. Jadi mungkin barangkali kemarin sudah ada yang membaca, ya kita sudah belajar bareng waktu kita di kelas 11 sebelum kalian berangkat prakerin. Hari ini Bu Afina akan mereview kembali pengetahuan kalian mengenai kebutuhan oksigenasi. Baik, langsung saja kita saksikan penjelasan dari Bu Afina melalui slide berikut ini. Baik anak-anakku, di kelas 12 di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai eliminasi BAB atau BAK dan perawatan kateter. Nah, untuk di pertemuan yang ini, sebelum kita langsung ke materi pembahasan, Bu Afina akan mereview terlebih dahulu dari materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kita kemarin sudah belajar mengenai materi vulva-hygiene, yaitu di subtema bentuk luka perineum. Ada yang masih ingat ada berapa kemarin bentuk luka perineum? Benar sekali, jadi bentuk luka perineum kemarin dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ruptur. Jadi kalau ruptur kemarin adalah luka perineum yang disebabkan atau diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah. Ya, jadi kalau ruptur itu terjadinya secara alamiah akibat dari desakan si janin atau bahu si bayi. Kemudian yang kedua adalah bentuk luka perineum, yaitu episiotomi. Kalau tadi yang ruptur adalah tidak disengaja, kalau episiotomi adalah sebuah irisan bedah pada perineum untuk memperbesar jalan lahir. Ya, jadi kalau misalkan episiotomi adalah direncanakan. Jadi memang tujuannya adalah untuk membuka jalan lahir. Kemudian yang kedua ada waktu perawatan perineum. Waktu perawatan perineum yang benar kemarin ada 3, yaitu saat mandi, setelah buang air besar, dan setelah buang air kecil. Kemudian yang 3 adalah bentuk luka perineum. Yaitu faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka kemarin apa saja? Ya, kemarin dibagi menjadi 2, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kemarin faktor eksternal ada lingkungan, tradisi, pengetahuan, sosial ekonomi, penanganan petugas, kondisi ibu, dan status gizi. Kemudian di faktor internal ada faktor usia, penanganan jaringan, hemoragi, kemudian ada edem, ada defisit nutrisi, personal hygiene, dan lain-lain. Ya, jadi ketiga materi itu yang sudah kita bahas kemarin. Jadi jangan sampai lupa. Ya, silakan membaca kembali materi yang sudah kita sama-sama belajar kemarin. Baik, langsung saja Bu Afina lanjutkan di pembahasan hari ini, yaitu mengenai yang pertama pengertian eliminasi urin. Yang kedua, pola eliminasi urin normal. Ketiga, karakteristik urin normal. Keempat, tanda dan gejala masalah eliminasi urin. Jadi 4 poin ini yang kita pelajari hari ini. Langsung saja kita bahas satu persatu, dimulai dari pengertian eliminasi urin. Ya, apa sih itu pengertian eliminasi urin? Ada yang tahu eliminasi urin itu apa? Ya, jadi eliminasi urin adalah kebutuhan dalam manusia yang sangat pokok atau yang sangat dasar dan berperan menentukan kelangsungan hidup manusia. Ya, jadi eliminasi urin adalah ini memang hal yang sangat dasar, ya, hal yang harus dipenuhi pada setiap orang. Ya, sebelum Bu Afina lanjut,
Bu Afina akan memberikan sedikit informasi kenapa kita harus mempelajari ini ya. Karena kita tahu ya kebutuhan pasien itu sangat banyak ya, salah satunya adalah kebutuhan eliminasi urin ini ya. Nah, pada dasarnya setiap orang atau setiap pasien itu sangat menganggap remeh kebutuhan eliminasi ini. Padahal ketika kita mengalami gangguan eliminasi itu akan mengakibatkan si pasien itu menjadi stres ataupun cemas ya. Makanya kenapa kita sebagai seorang perawat itu perlu memberikan perawatan eliminasi ya, baik itu urin maupun BAB kepada pasien. Karena apa? Biar agar pasien yang kita rawat juga tetap sehat dan tidak terjadi gangguan kesehatan yang lain, termasuk menahan eliminasi. Jadi usahakan kita juga bisa memberikan informasi atau mengedukasi si pasien agar tidak menahan eliminasi tersebut ya. Selain itu juga ya, kita sebagai perawat juga harus bisa memberikan perawatan kateter ya, baik itu memelihara dengan memberikan antiseptik atau membersihkan kateternya atau ujung uretranya ya. Jadi kita memastikan bahwa kateter yang kita pasang itu sudah benar, seperti itu. Nah, sampai sini sudah paham ya. Baik, Bu Afina lanjutkan. Kemudian di pembahasan yang kedua ada pola eliminasi urin. Nah, pola eliminasi urin ini ada 2 poin. Yang pertama adalah tergantung pada setiap individu ya, pasti ya. Jadi tergantung pada setiap individu polanya ya. Misalkan kita bisa BAK itu misalkan setelah bangun tidur atau setelah melakukan aktivitas atau setelah makan ya, tiap orang berbeda-beda. Kemudian normalnya BAK adalah kurang lebih 5 kali dalam sehari ya. Usahakan dalam sehari itu kita bisa BAK 5 kali sehari. Nah, itu adalah 2 pola eliminasi urin yang harus diperhatikan. Sampai ini sudah paham ya anak-anakku? Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah karakteristik urin normal. Jadi, seperti apa dikatakan urin normal itu, ciri-cirinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa? Yang pertama adalah warnanya kuning terang ya. Jadi warnanya kuning terang karena apa ya? Karena kalau misalkan ini kembali lagi ya, tergantung dari intake cairan yang kita konsumsi atau keadaan dehidrasinya seperti apa ya. Misalkan intake cairan kita banyak, nah itu pasti keluarnya juga warna kuning terang. Berbeda dengan orang-orang yang mengkonsumsi minuman atau cairannya sedikit atau dalam kondisi dehidrasi, nah itu biasanya warna kuningnya kuning pekat. Kemudian yang kedua adalah bau urin normal adalah bau khas amonia ya. Jadi merupakan hasil pemecahan urea atau oleh bakteri. Jadi kalau bau urin normal ini baunya khas urin atau khas amonia ya, karena hasil dari pemecahan urea oleh bakteri. Namanya juga sisa hasil metabolisme ya. Kemudian yang ketiga ada output urin ya. Output urin ini bermacam-macam ya. Ini misalkan pada orang dewasa 1200 sampai 1500 mili per hari atau 150 sampai 600 mili per sekali kencing atau BAK. Ya, ini adalah output urin yang normal seperti itu. Sampai di sini sudah paham ya? Baik, langsung saya lanjutkan. Nah, ini ada tanda dan gejala masalah eliminasi urin ya. Jadi ada beberapa tanda dan gejala yang sering dialami pada pasien-pasien yang mengalami masalah urin. Ini kalian harus paham ya, karena ini adalah sebagai salah satu poin atau salah satu tujuan agar kalian bisa tahu ketika si pasien ada masalah ini apa yang harus kita lakukan, seperti itu.
Nah, tanda gejala yang pertama adalah retensi urin. Apa itu retensi urin ya? Jadi kalau retensi urin ini tidak bisa berkemih atau tidak bisa BAK. Ya, jadi tanda gejalanya adalah ketika seseorang mengalami retensi urin, yaitu yang pertama ketidaknyamanan pada daerah pubis. Ya, jadi tidak nyaman pada daerah pubis. Kemudian yang kedua, ketidaksanggupan untuk berkemih, jadi tidak bisa untuk berkemih. Kemudian yang keempat, meningkatkan keinginan berkemih dan resah. Ya, jadi keinginan berkemihnya meningkat tapi tidak bisa dikeluarkannya. Kemudian yang terakhir adalah urin keluar dengan intake tidak seimbang. Ya, jadi urin yang keluar itu intake-nya tidak seimbang. Jadi urin yang keluar tidak sama dengan intake yang masuk. Ya, sampai sini sudah paham ya. Kemudian tanda gejala yang kedua adalah inkontinensia urin. Ada yang pernah mendengar inkontinensia urin? Nah, kalau tadi retensi tidak bisa BAK, kalau inkontinensia ini dia tidak bisa menahan BAK. Ya, jadi sulit menahan BAK. Tanda gejalanya apa? Pasien tidak dapat menahan keinginan BAK sebelum sampai di WC. Kemudian yang kedua, pasien sering mengompol ya, karena inkontinensia tidak bisa menahan, ada masalah di sphincternya ya, makanya kenapa tidak bisa ditahan dan akhirnya mengompol seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Apabila ada yang tanya, silahkan kalian bisa menanyakan di kolom komentar. Kemudian yang terakhir adalah perubahan pola berkemih. Nah, perubahan pola berkemih ya, yang pertama adalah dilihat dari frekuensi ya. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah meningkatnya frekuensi berkemih tanpa intake cairan yang meningkat. Jadi frekuensi di sini adalah jumlahnya ya, jadi tergantung dari jumlahnya ya. Apabila frekuensi berkemihnya meningkat, berarti intake cairannya juga meningkat. Kalau misalkan frekuensinya meningkat kemudian intake-nya juga meningkat, nah itu yang benar. Kemudian yang kedua ada urgensi ya. Urgensi adalah perasaan ingin berkemih dan biasanya terjadi pada anak-anak ya, karena kemampuan sphincter untuk mengontrol berkurang. Jadi kalau urgensi ini adalah perasaan ingin berkemih nah, tapi tidak bisa dikontrol, biasanya ini terjadi pada anak-anak dan biasa kemudian jadi mengompol ya. Selanjutnya ada poliuria atau diuresis ya. Jadi poliuria di sini adalah produksi urin melebihi normal tanpa peningkatan intake. Jadi intake-nya tidak bertambah tapi produksi urinnya melebihi normal. Nah, itu ada tanda tanya. Kemudian yang keempat ada disuria. Disuria ini adalah kesulitan dalam berkemih, misalnya terdapat infeksi pada saluran kemih, trauma atau struktur urainya bermasalah. Nah, kalau disuria di sini adalah berarti kesulitan berkemih. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan, paham ya? Kemudian yang terakhir adalah urinary suppression ya. Jadi ginjal tidak mampu memproduksi urin secara tiba-tiba. Jadi kemudian anuria, jadi urinnya di bawah 100 ml per 24 jam. Jadi kalau anuria itu jumlah urinnya sedikit. Kemudian kalau oliguria kalau anuria itu tidak mampu memproduksi urin ya. Kemudian kalau uriguria itu urinnya yang keluar adalah sedikit ya. Urinnya itu keluarnya 100 sampai 150 ml per jam. Paham ya? Sampai di sini paham ya. Jadi ini adalah beberapa perubahan pola berkemih yang harus kalian perhatikan ya. Ada frekuensi, urgensi, kemudian poliuria, disuria, kemudian urinary suppression, ada anuria dan oliguria.
Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, Bu Afina akan memberikan kalian tugas umpan balik untuk hari ini. Ya. Nah, yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan 5 faktor yang mempengaruhi eliminasi urin atau BAK. Ya. Jadi silahkan kalian sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi eliminasi urin. Ya, untuk di pembelajaran selanjutnya Bu Afina akan menjelaskan mengenai ini. Ya, jadi silahkan ditulis di buku catatannya yang bagus ya, sehingga kalian bisa belajar cepat masuk ya, cepat nangkap ya. Baik, kemudian untuk materi selanjutnya Bu Afina akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi eliminasi urin, penanggulangan gangguan eliminasi urin, komplikasi pemasangan kateter, dan perawatan kateter. Jadi 4 poin itu yang Bu Afina akan ajarkan di minggu depan ya. Di pertemuan selanjutnya, sampai ketemu. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap semangat dalam pembelajaran. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Afina mengenai kebutuhan oksigenasi. Sampai di sini kalian sudah paham? Jika kurang paham, kalian bisa menanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting yang kita sudah belajar pada pagi hari ini. Karena nanti di kelas 12 kalian akan bertemu dengan ujian yang insya Allah akan keluar materi seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bu Afina sampaikan. Kurang lebihnya Bu Afina mohon maaf. Bu Afina hanya berpesan jaga kesehatan, jangan sampai kalian telat makan, kemudian tetap di rumah, jangan bermain ya, karena pandemi Covid ini masih belum berakhir. Jadi Bu Afina sampaikan tetap semangat ya, kita sama-sama belajar meskipun dalam pembelajaran daring. Jadi Bu Afina akhiri, semoga ilmu yang kita belajar bersama hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.